Perempuan itu sering diidentikan sebagai makhluk yang mengedepankan emosi dalam menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu banyak orang memandang rendah perempuan. Melalui video ini saya akan menjelaskan siapa sebenarnya perempuan. Perempuan itu makhluk yang tangguh. Cobalah baca puisi karya Paisan Asima berjudul Perempuan Hebat. Dia menyebut perempuan itu hebat, seperti karang yang bertahan dari ganasnya amukan ombak, seperti langit yang bertahan dari ganasnya badai, seperti payung yang menahan derasnya air hujan. Perempuan itu makhluk yang mulia, sebab Tuhan menciptakannya sebagai penolong yang sepadan. Tetapi dalam realitas kehidupan, banyak orang memandang rendah perempuan. Padahal dalam Kejadian 2 ayat 18 disebut di sana Tuhan menciptakan perempuan Hawa menjadi penolong yang sepadan bagi Adam. Itulah esensi perempuan. Diciptakan sebagai penolong yang sepadan bagi pasangannya. Perempuan itu sering disalah mengerti. Teman saya mengurai bahwa kata penolong dalam Kejadian 2 ayat 18 diterjemahkan dari bahasa Ibrani Ezer yang menyiratkan pesan bahwa perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki. Posisi laki-laki ditolong, posisi perempuan menolong. Yang menolong jelas lebih kuat daripada yang ditolong. Perempuan itu acap kali tidak dimengerti oleh perempuan itu sendiri ketika dirinya merasa lebih kuat dari laki-laki. Seorang teman perempuan mengatakan kepada saya, perempuan itu lebih kuat dari laki-laki. Buktinya, tidak ada obat kuat untuk perempuan. Obat kuat itu hanya ada untuk laki-laki. Pernyataan ini bagi kita kedengarannya lelucon semata. Tetapi perspektif di balik lelucon itu salah dan sangatlah berbahaya. Cobalah bayangkan, bagaimana jika lelaki juga menganut perspektif yang sama, merasa dirinya lebih kuat dari perempuan. Saya pastikan relasi antara laki-laki dan perempuan pasti akan rusak. Perempuan itu istimewa. Tuhan menciptakan dirinya dengan keistimewaan menjadi penolong. Sebutan penolong di sini tidak menunjuk adanya tingkat kekuatan antara laki-laki dan perempuan. Sebutan penolong di sini menunjuk pada fungsi Hawa yang dihadirkan Tuhan untuk menolong Adam memelihara dan mengusahakan taman itu. Itulah sebabnya Tuhan menyebutnya penolong yang sepadan. Kata lain sepadan adalah seimbang atau sebanding. Berarti pertolongan Hawa kepada Adam adalah supaya ada keseimbangan antara keduanya. Hawa menutupi kekurangan dan keterbatasan Adam. Demikian sebaliknya. Perempuan itu mesti memahami laki-laki. Dari sisi kekuatan otot, laki-laki lebih kuat dari perempuan.
Mengapa? Ternyata ini jawabannya. Struktur fisik laki-laki melampaui perempuan, dan ini dapat dilihat secara langsung dalam pelbagai aspek kehidupan. Dalam hal sel darah merah, proporsi sel darah merah laki-laki jauh melampaui perempuan. Maka dari itu laki-laki lebih tangkas melakukan kegiatan olahraga dibandingkan perempuan, karena kemampuan dalam mendistribusikan oksigen lebih banyak ke jaringan tubuh. Penelitian Departemen Pertahanan Amerika menyebutkan bahwa kekuatan tubuh perempuan bagian atas hanya sepertiganya kekuatan tubuh laki-laki. Inilah tentang laki-laki yang mesti diketahui dan dipahami oleh perempuan. Perempuan itu makhluk yang kuat. Dari sisi ketahanan otot saat melakukan aktivitas, misalnya berlari, ketahanan otot perempuan lebih kuat daripada ketahanan otot laki-laki. Hal itu telah dibuktikan dari hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism. Perempuan memiliki tulang punggung bawah dan tulang panggul lebih kuat, dan ini dibuktikan ketika perempuan dapat menahan rasa sakitnya di saat melahirkan. Perempuan memiliki daya tahan terhadap cuaca dingin yang ekstrim karena lapisan lemaknya lebih dalam. Perempuan memiliki sistem kekebalan tubuhnya lebih tinggi, dipengaruhi hormon estrogen yang hanya ada pada. Nah, sekarang siapa yang lebih kuat? Laki-laki atau perempuan? Saya tidak mau terjebak dalam pola pikir hitam putih, sebab saya menemukan di sini bahwa Tuhan memberikan keistimewaan khusus bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Laki-laki kuat pada satu sisi, tetapi lemah pada sisi yang lain. Demikian juga perempuan, kuat pada satu sisi, tapi lemah pada sisi yang lain. Inilah sesungguhnya yang Tuhan inginkan dari kita. Kelebihan kita menutupi kekurangan orang lain. Keterbatasan kita akan ditutupi oleh kelebihan orang lain. Dari sini saya mengerti kehadiran Hawa sebagai penolong yang sepadan janganlah ditafsirkan sebagai makhluk yang memiliki kekuatan lebih dari laki-laki. Kehadiran Hawa mesti dilihat dalam bingkai rencana Allah, menjadikannya sebagai penolong bagi Adam untuk memelihara dan mengusahakan taman itu. Hawa dapat memperlengkapi Adam dalam aktivitasnya, demikian juga sebaliknya. Keduanya berada dalam posisi penolong yang sepadan bagi pasangannya. Menempatkan posisi penolong hanya kepada Hawa bisa berdampak negatif. Kaum lelaki, atau tepatnya para suami, bisa saja menjadikan ini sebagai dasar dan alasan bahwa kehadiran pasangannya adalah bekerja baginya. Perspektif yang semacam inilah sesungguhnya yang menjadi pemicu ketidakseimbangan hubungan suami istri. Hubungan keduanya menjadi hubungan majikan pekerja, tuan budak. Perempuan itu kuat dalam pengertian memiliki keistimewaan. Baik laki-laki maupun perempuan, masing-masing memiliki keistimewaan. Perempuan mesti menyadari hal ini dan selalu mawas diri. Yang Tuhan inginkan dari perempuan maupun laki-laki
adalah terjalinnya hubungan yang benar dan adil. Ketidakadilan dalam relasi bukanlah kehendak Tuhan. Yang Tuhan kehendaki adalah sebuah hubungan yang harmonis dan adil. Apakah hal ini bisa tercapai? Pasti bisa. Jika perempuan maupun laki-laki memandang dirinya dan menempatkan dirinya menjadi penolong yang sepadan bagi pasangan hidupnya.